Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Sundri Sunarsi, CGP Angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hilir Riau, pengajar praktek Nuria Nuari Ratna, dan fasilitator Rangga Ramadhani Al-Sahbani. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang aksi nyata yang saya lakukan antara lain: 1. Krisis karakter saat ini melalui akses media semakin mengkhawatirkan kita. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada murid menjadi peluang bagi guru untuk membangun budaya positif. 2. Mewujudkan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam proses menuntun. Murid diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya sebagai individu yang unik, memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. 3. Murid tidak suka peraturan karena selama ini mereka menganggap jika melakukan pelanggaran mereka akan mendapatkan hukuman. 4. Budaya positif perlu menjadi pembiasaan di setiap sekolah dan terus dilakukan secara berkesinambungan. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan adalah: 1. Menumbuhkan budaya positif di kelas dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya nilai-nilai kebajikan yang termuat dalam dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. 2. Menciptakan murid yang berneka dan memiliki disiplin diri yang kuat. 3. Menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang telah disepakati bersama semua warga kelas. Yang menjadi tolak ukur saya dalam melakukan kegiatan aksi nyata antara lain: 1. Murid mampu membuat keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat setiap warga kelas. Murid mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Inilah indikator keberhasilan aksi nyata yang akan saya lakukan. Saya juga mendapat dukungan dari kegiatan orang tua sebagai pemantau kegiatan dan karakter serta lingkungan pergaulan pertama anak di rumah, warga sekolah sebagai teladan bagi murid, dan adanya alat dokumentasi kegiatan aksi saya berupa kamera dan handphone. Dalam menjalankan tindakan aksi nyata ini, yaitu dengan cara saling berkolaborasi dengan semua warga sekolah, mendapatkan dukungan dalam menerapkan dan membiasakan budaya positif, baik di sekolah maupun di dalam kelas, sehingga perilaku yang diharapkan dapat terwujud dengan baik. Kegiatan aksi nyata yang saya lakukan terdiri dari: 1. Perencanaan. Di dalam perencanaan, saya membuat rancangan kegiatan aksi nyata dalam bentuk tabel rancangan aksi nyata. Kemudian, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, pengawas, dan rekan sejawat tentang aksi nyata yang telah dilakukan. Selanjutnya, saya membuka dialog dengan murid terkait keyakinan kelas yang akan disepakati sebelumnya. Kesepakatan kelas telah ada dibuat pada siswa-siswa saya terdahulu, yaitu siswa-siswa saya pada tahun pelajaran 2021 dan 2022. Mereka telah membuat kesepakatan kelas dan telah menerapkan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Sebagai langkah aksi nyata saya ini, saya ingin membuka dialog dengan murid-murid saya yang baru
apakah melanjutkan kesepakatan kelas yang terdahulu atau membuat keyakinan kelas yang baru yang nantinya akan disepakati bersama oleh mereka. Berikut adalah foto-foto kegiatan saya saat melakukan perencanaan. Ada rancangan kegiatan aksi nyata, foto saat berkoordinasi dengan kepala sekolah, pengawas dan rekan sejawat lainnya, serta foto saat saya berdialog dengan murid-murid saya di dalam kelas tentang keyakinan kelas. Berikut adalah dialog saya bersama murid-murid saya di dalam kelas untuk membuat keyakinan kelas yang baru. Udah lama ya, udah 1 tahun. Sekarang masih ingat gak kesepakatan kelas kita apa sayang? Apa coba Alipa apa? Masuk kelas beri salam kepada ibu guru. Siapa lagi yang tahu? Wesa apa? Kalau keluar minta izin guru. Siapa lagi? Ayo tunjuk tangannya. Meiza apa sayang? Apa? Menjaga kebersihan. Ayo yang laki-laki apa? Apa sayang? Apa Salim? Ya, ayo belajar bersama. Apa? Apa lagi? Bermain bersama. Yang sebelah sini ada yang tahu apa kesepakatan kelas kita? Fitri, apa sayang? Meletakkan barang di tempatnya. Ada lagi yang lain? Ayo, apa? Jangan malu. Apa yang ingin kita sepakati di kelas kita? Ayo. Apa lagi? Belajar sama-sama. Ada lagi? Apa sayang? Menjaga kebersihan. Iya. Semua yang anak-anak. Kia, tunjuk tangan. Apa sayang? Menjaga kebersihan. Iya. Semua yang anak-anak ibu bilangkan tadi adalah benar. Kesepakatan kelas kita. Jadi kesepakatan kelas kita masih ingat. Yang pertama apa? Jika masuk kelas. Jika masuk kelas apa? Iya. Jadi yang pertama jika masuk kelas ucapkan salam. Yang kedua apa? Menjaga kebersihan. Yang ketiga jika keluar minta izin guru. Yang keempat apa? Saling menghormati. Yang kelima meningkatkan sikap disiplin. Yang keenam apa? Menjaga kebersihan kelas. Dan yang terakhir bermain dan belajar bersama. Ya, jadi kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita terapkan di dalam kelas kita dan di sekolah kita. Yuk, tepuk tangan untuk kesepakatan kelas kita. Setelah kegiatan perencanaan, dilakukan pelaksanaan aksi nyata. Langkah pertama yang saya lakukan adalah 1. Membuat keyakinan kelas. 2. Memajang keyakinan kelas di dinding. 3. Pelaksanaan aksi nyata berupa kegiatan menyebarkan pemahaman budaya positif secara luring di forum kelompok kerja guru KKG Gugus Panglima Sulung. 2. Kegiatan-kegiatan budaya positif setiap harinya yaitu pembiasaan sebelum masuk kelas, berbaris di halaman sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, bersalawat, berdoa, dan yel-yel sekolah dasar serta tepuk profil pelajar Pancasila dan budaya 5S yaitu salam. Kegiatan pembiasaan budaya positif setiap minggunya adalah upacara bendera di hari Senin,
pembacaan Yasin setiap hari Jumat, dan kegiatan penguatan proyek profil pelajar Pancasila yang diadakan setiap hari Sabtunya dengan mengambil tema kewirausahaan. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kami lakukan sebagai program sekolah penggerak yang ada di sekolah ini. Pembiasaan juga dilakukan pada setiap hari Sabtu adalah kegiatan senam PGRI dan senam profil pelajar Pancasila serta kegiatan kudapan sehat gizi seimbang. Kegiatan ini kami lakukan adalah 2 minggu sekali pada setiap hari Sabtu. Inilah pelaksanaan aksi nyata yang pertama, yaitu membuat dan memajang keyakinan kelas yang telah disepakati oleh siswa. Keyakinan kelas yang pertama adalah jika masuk kelas ucapkan salam. 2. Jika keluar minta izin guru. 3. Saling menghormati. 4. Meletakkan barang di tempatnya. 5. Menjaga kebersihan kelas. 6. Belajar dan bermain bersama. Sedangkan pelaksanaan penyebaran pemahaman budaya positif saya lakukan secara luring pada kegiatan kelompok kerja guru atau KKG yang dihadiri oleh guru-guru dari SD Negeri 001 Tembilahan Kota, 002 Tembilahan Kota, dan SD Negeri 003 Tembilahan Kota, serta SD Negeri 034 Seberang Tembilahan. Berikut adalah video kegiatan pengimbasan budaya pada tanggal 9 September 2022. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Seperti kita mungkin dulunya kita memiliki bahwa pembelajaran yang kita lakukan hanya berpusat kepada guru. Kita menganggap anak adalah guru kita adalah seseorang yang harus mengikuti apa yang kita inginkan. Itu yang harus kita ubah. Kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, segitiga restitusi, ya. Jadi di sini yang kita perlukan untuk mengembangkan budaya positif. Jadi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Di sini pemangku kepentingan kita bukan hanya kita guru, kepala sekolah dan pengawas, tapi terlibat juga orang tua siswa dan siswa itu sendiri. Tujuan kuliah dari penerapan disiplin positif kita adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan tanggung jawab. Jadi di sini yang pertama perubahan paradigma belajar. Dulu kita mungkin menganggap bahwa kebutuhan murid kita sama. Kebutuhan murid kita sama. Anak yang pandai membaca atau menulis kita samakan dengan anak yang belum pandai. Jadi untuk mengubah itu kita harus bahwa kebutuhan setiap anak murid kita berbeda. Sekarang ini kita melihat kalau kita kembalikan kepada IKM memang bahwa kebutuhan setiap murid kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang memiliki hal yang sama. Sedangkan paradigma sekarang bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Jujur ya Bapak Ibu, saya pun dulunya sebagai guru bahwa jika ada anak murid yang melakukan kesalahan, misalnya perilakunya tidak sesuai, bahwa kita langsung
jujur, namun dengan seiringnya pemahaman tentang IKM dan budaya positif ini, kita mencoba bahwa semua perilaku siswa yang dilakukan itu dia memiliki tujuan. Jika ada siswa yang melakukan perilaku yang tidak baik di sekolah, akan mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi nantinya, maka dia melakukan perilaku tersebut. Kemudian Bapak Ibu, tentang disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang? Harus taat ada lagi patuh pada aturan, itu yang kita bayangkan. Dan juga disiplin biasanya sering dikaitkan dengan hukuman ya. Itu dulu yang kita bayangkan. Jadi bahwa sebenarnya disiplin itu tidak harus dengan memberi hukuman. Selama ini kita mungkin contohkan anak yang terlambat datang ke sekolah, kita beri hukuman sampah apa itu memang kita lakukan. Saya pun jujur mengakuinya pernah melakukannya. Jadi untuk itu dengan pemahaman ini kita mencoba bahwa cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman hukuman ya. Jadi kita usahakan untuk cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan, ancaman dan hukuman. Akan ada nanti segitiga restitusi kita, yang kata-kata apa yang akan kita lakukan kepada anak didik kita, sehingga mereka merasa bahwa mereka dihargai bukan dihukum. Jadi disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Di sini ada 6 organisasi yang mengumumkakan nilai-nilai kebajikan. Namun saya hanya memuat satu nilai kebajikan, yaitu sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Karena itu yang sering kita terapkan di lingkungan kita sehari-hari. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa aja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri, kreatif. Kami di sekolah sudah menetapkan penerapan dimensi profil pelajar Pancasila, bukan hanya anak-anak menghafal. Jadi Bapak Ibu SD 3 dan SD 2 bukan kami membanggakan, ya bisa dicontoh mungkin setiap anak berbaris di halaman sekolah kita menggunakan tepuk profil pelajar Pancasila. Setidaknya anak itu dia tahu bahwa ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kami mengadakan setiap hari, karena pernah kami menanyakan kepada anak didik kami, nah apa itu profil pelajar Pancasila? Dibilangnya 1, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan menerapkan ini setiap saat masuk dan di dalam kelas, sehingga anak didik kami tahu bahwa kategori beriman yang bagaimana, berkebinekaan yang bagaimana, mandiri yang bagaimana. Jadi coba kita terapkan sebelum masuk kelas atau di dalam kelas, sebelum memulai pelajaran, yel tepuk profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini sebagai seorang guru atau pendidik ini kita jujur ya Bapak Ibu, saat hadir di suatu pelatihan seperti ini, motivasi yang mana yang Bapak Ibu? Yang warna merah, hijau atau oranye? Yang Bapak Ibu sangat mengikuti pelatihan di sini, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu datang di lokasi ini? Jujur Bapak Ibu. Yang merah cuma baca. Yang merah. Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah, pengawas Anda, dan mendapatkan surat teguran?
Bunda Wisnawati katanya yang merah dia hadir untuk kegiatan pelatihan ini. Ada yang memilih hijau siapa? Nur Laila, Nur Laila. Yang memilih warna merah siapa? Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Saya rasa jawaban orang ini untuk kita semua ya. Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Hargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu ya, jika kita ingin mengikuti kegiatan pelatihan, kita harus merubah pemikiran kita bahwa kita datang bukan karena takut kepada kepala sekolah atau pengawas ini, tapi karena kita ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena kita belajar tidak mengenal usia sekarang. Mau tua, mau muda, selagi kita ada keinginan untuk belajar, maka kita bisa untuk mengubah perilaku kita. Jadi di sini berdasarkan dari kasus yang dipilih tadi, maka ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jika Bapak Ibu melakukan suatu tindakan memilih yang pertama, ini adalah tingkat terendah. Karena biasanya orang yang melakukan ini datang ke suatu kegiatan pelatihan hanya untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jika Bapak Ibu datang ke pelatihan dengan niat seperti ini, maka biasanya orang ini akan melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Contohnya, ibu itu rajin datang ya, misalnya. Ya. Kemudian, alhamdulillah ibu di sini semua memilih yang nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang yang memiliki motivasi ini akan menjadi orang yang apabila melakukannya, dia hanya ingin dia meyakini dan menghargai bahwa yang dilakukannya akan memberikan dampak yang baik, yang positif buat orang lain. Ini dia tentang kebutuhan dasar manusia, di mana jadi Bapak Ibu, jika ada anak didik kita, murid kita yang memiliki perilaku yang tidak baik, ada satu kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Ya, anak kita mungkin di kelas dia luar biasa. Ya, dia ada satu kebutuhan yang ingin mereka terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini biasanya didapatkan di rumah ya, dalam bentuk kesehatan, rumah dan makanan. Itu lebih rumah. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini contoh kasusnya seperti di kelas saya, ada satu anak yang memang luar biasa. Mungkin ibu yang menggantikan kelas saya tahu dia anaknya bagaimana. Di sini sebenarnya karena dia memang pengen kasih sayang dari guru yang masuk di kelas dia. Karena di sini saya tanya, orang tuanya tidak ada di dekat dia, dia hanya tinggal dengan neneknya. Ya, jadi di sini jadi anak itu perilakunya mengganggu temannya aja karena dia ingin diperhatikan oleh gurunya. Nah, jadi dia merasa kasih sayang dia tidak mendapatkan kasih sayang. Jadi dengan gurunya memperhatikan, maka dia akan mendapatkan kasih sayang dari gurunya. Atau dia pengen ada temannya yang melapor kepada neneknya bahwa anak ini, Bu,
memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka suka mencoba hal-hal yang baru. Jadi kalau ada anak murid kita yang memiliki ide-ide yang baru, kita dengarkan ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu ide-ide itu memang mereka menganggap bahwa mereka juga biasanya selalu ingin mencapai yang terbaik. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Di sini maksudnya bukan bebas sebebas-bebasnya ya. Anak-anak kita bebaskan untuk berlaku yang bagaimana ya. Jika ada anak didik kita yang berlakunya mungkin tidak kita inginkan, mungkin aja anak ini menginginkan bahwa mereka suka mencoba-coba sesuatu. Ya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan. Biasanya anak-anak yang kebutuhan akan kesenangan ini dia suka bergurau, melucu. Bahkan saat mereka bertingkah laku, mereka biasanya masih terlihat lucu. Ya, apalagi untuk kelas 1 SD. Oke Bapak Ibu, karena di sini kami berdua sebagai saling berbagi budaya positifnya, saya dan Ibu Marita, untuk materi yang selanjutnya menyampaikan paparan tentang keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi kepada Ibu Marita. Silakan melanjutkan. Contoh penerapan budaya positif yang kami laksanakan setiap harinya antara lain: pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, bersalawat, berdoa, tepuk profil pelajar Pancasila dan yel-yel sekolah dasar, serta kegiatan bersalaman sebelum memasuki kelas. Hal ini kami lakukan pada setiap hari dengan harapan peserta didik kami membiasakan dan menerapkan perilaku sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Berikut adalah video kegiatan kami siswa-siswi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan kegiatan bersalawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman kama ala sayyidina Suaranya sayang. Suaranya. Suaranya
Kegiatan dilanjutkan dengan berdoa. Dilanjutkan dengan topik profil pelajar Pancasila dan Daniel sekolah dasar. Sekolah dasar dan berkarakter hebat. Sekolah dasar dan berkarakter hebat. Sebelum siswa-siswi memasuki kelas masing-masing, kegiatan dilanjutkan dengan bersalaman kepada majelis guru. Kegiatan ini adalah pembiasaan dari program 5S. Salah satunya adalah salam. Apalah berputar-putar sayang. Ya, nak, ya. Ya, jangan sampai terputus ya. Ya. Ayo. Ayo, siap yang lainnya. Ayo, jangan sampai terputus ya. Buka topinya kalau bersalaman. Nah. Jangan topinya yang kena tangan ibu, sakit nih. Ya, dibuka topinya kalau bersalaman tuh. Ayo lanjut, jangan sampai terputus. Dibuka topinya. Selain contoh penerapan budaya positif yang kami lakukan setiap hari, kami juga melakukan penerapan budaya positif setiap minggunya. Contoh penerapan budaya positif setiap minggu antara lain: 1. Upacara bendera yang diadakan setiap hari Senin. 2. Pembacaan Yasin disertai dengan pildacil dari siswa-siswi yang diadakan setiap hari Jumat. 3. Kegiatan senam PGRI dan senam profil pelajar Pancasila yang diadakan pada setiap hari Sabtu. Penerapan budaya positif lainnya, kami juga mengadakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai kegiatan program sekolah penggerak. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah kegiatan proyek profil pelajar Pancasila pada kegiatan sekolah dengan tema kewirausahaan. Di kegiatan ini, siswa-siswi kami dilatih untuk menerapkan sikap profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, gotong royong, dan kreatif melalui kegiatan Ayo Bertanam Sayur Sehat dan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kedua adalah
kegiatan dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Kegiatan ini dilakukan agar siswa-siswi bisa menerapkan profil pelajar Pancasila mandiri, kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan harapan siswa-siswi bisa menerapkan perilaku yang baik dan budaya positif sesuai dengan dimensi yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Penerapan budaya positif saya terapkan juga di kelas saya khususnya. Apabila kondisi sekolah atau halaman tidak memungkinkan untuk berbaris, saya meminta siswa saya berbaris di depan kelas dengan melakukan kegiatan rutin yaitu salaman sesuai dengan pilihan siswa-siswi saya. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, penerapan budaya positif yang kami lakukan adalah berdoa sebelum belajar dan salam. Dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang, ya Allah, tambahkanlah ilmu padaku, berilah aku pemahaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kegiatan pembelajaran, saya juga bersama siswa-siswi menerapkan keyakinan kelas, yaitu belajar dan bermain bersama. Jika siswa-siswi saya sudah mulai ada yang merasa bosan, maka kami melakukan kegiatan bernyanyi dan bermain. Ini adalah salah satu contoh kegiatan kami, menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, pegang hidung. Kalau kau suka hati, bilang. Kalau kau suka hati, bilang. Demikianlah rangkaian kegiatan aksi nyata saya. Berikut adalah testimoni dari rekan sejawat. Adapun budaya positif yang telah beliau terapkan di kelas telah menjadi kegiatan pembiasaan setiap hari yang terus berlanjut dilakukan oleh murid. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ishan Nuryandi merasa ikut termotivasi dan mendukung penerapan budaya positif yang dicontohkan oleh calon guru bunda Ibu Sundri Sunarti di kelas. Dengan budaya positif, siswa menjadi tahu apa kesalahan dan cara mengatasinya. Sukses, semangat untuk Ibu Sundri teman melakukan perubahan buat kemajuan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari kegiatan aksi nyata yang saya lakukan adalah 1. Pengalaman
perasaan dan pembelajaran apa yang saya dapatkan setelah melakukan aksi nyata ini akan saya tuangkan dalam jurnal refleksi. 2. Membuat rencana tindak lanjut apa yang akan saya perbaiki dan saya tingkatkan dari aksi nyata yang telah saya lakukan. 3. Meminta umpan balik dan saran dari rekan sejawat murid demi perbaikan di masa mendatang. Demikianlah, terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.